Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my beloved student? So happy to meet you all. Now, we are going to learn about narrative text. Untuk tujuan pembelajaran pada materi ini adalah siswa dapat memahami teks bacaan berupa narasi deskripsi, berupa judul, isi, dan kesimpulan dengan memanfaatkan berbagai sumber teks sebagai media pembelajaran. Descriptive text is a text that describes a particular object in details, like a person, place, or things. The purpose of descriptive text is to describe an object in details. Jadi, descriptive text adalah teks yang menjelaskan secara umum atau rinci tentang objek seperti orang, tempat, ataupun benda. Jadi, apa saja sih yang bisa kita deskripsikan dari sebuah objek? Kita bisa menggambarkan secara rinci, misalnya bentuk, warna, sampai ke suasana apa sih yang bisa kita gambarkan dari teks deskripsi secara detail. Nah, kalau tadi materi tentang pengertian dari descriptive text, nah sekarang kita mau masuk ke strukturnya. Yang pertama pada teks descriptive text itu ada identifikasi. Apa sih identifikasi atau identification? Identification adalah gambaran umum tentang suatu topik. Pada bagian ini biasanya ada di paragraf awal. Struktur descriptive text ini bertujuan untuk menjabarkan apa sih yang mau dibicarakan di paragraf tersebut, makanya baru berupa informasi secara general. Misalnya nih, kamu mau membuat contoh teks deskriptif tentang tempat. Bagian identifikasinya adalah negara apa atau di daerah mana tempat itu berada. Sebagai contoh, jika kalian ingin mendeskripsikan sebuah gunung, kamu bisa membahas tentang ketinggiannya, jarak, hingga temperatur saat berada di daerah gunung tersebut. Bisa juga kamu tambahkan dengan informasi tambahan seperti aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di situ. Language features descriptive text. Gimana sih bikin teks deskripsi bahasa Inggris? Selain struktur descriptive text, kamu perlu tahu juga tentang language features-nya atau karakteristiknya. Apa saja sih itu? Yang pertama, ada specific participant, yaitu objek yang akan kita ceritakan. Misalnya, Uncle Jack, Borobudur Temple, atau Dempo Mountain. Yang kedua adalah penggunaan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas dari noun atau kata benda yang akan kita jelaskan. Misalnya, handsome, beautiful, and so on. Yang ketiga adalah penggunaan simple present tense. Pola kalimat yang digunakan adalah simple present karena menceritakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Dan yang terakhir adalah action verb. Terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau aktivitasnya dapat dilihat. Misalnya nih, ada run. Sudah cukup jelas ya penjelasan tentang teks deskriptif tadi. Sekarang kita lihat contoh teks deskriptifnya. Berikut adalah contoh teks deskriptif yang berjudul The Ship. Silahkan dibaca dan diamati ya, karena berikutnya kalian akan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan teks di atas. Nah, perhatikan tugas berikut, silahkan dikerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan.